Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabila Putri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1 dengan nomor NIM 211213041. Terima kasih kepada Ibu Suci Maisara Nasution, SST FKM, sebagai dosen pengampu yang telah memberikan saya tugas mengenai masalah gangguan pernafasan. Baiklah, saya akan membahas salah satu masalah gangguan pernafasan, yaitu penyakit asma. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit asma. Asma merupakan penyakit pada saluran udara yang membuat sulit bernafas, di mana ada peradangan saluran udara yang menghasilkan penyempitan sementara saluran udara yang membawa oksigen ke paru-paru. Penyempitan saluran ini menghasilkan gejala asma seperti sesak nafas, batuk, dan sesak dada. Jika dalam kondisi yang parah, asma dapat mengakibatkan penurunan aktivitas dan ketidakmampuan untuk bekerja. Terdapat 3 ciri-ciri utama asma. Yang pertama, obstruksi saluran pernapasan, yaitu zat-zat penyebab alergi, pilek, dan virus pernapasan, serta pemicu lingkungan membuat pita-pita otot di sekitar saluran udara mengencang, sehingga udara tidak dapat bergerak bebas. Yang kedua, peradangan. Orang dengan asma memiliki saluran bronkial yang melah dan bengkak. Yang ketiga, iritabilitas saluran pernapasan, yaitu saluran udara penderita asma sangat sensitif. Saya akan membahas gejala asma. Asma adalah jenis penyakit yang dapat dialami oleh semua manusia, dari anak-anak hingga orang tua. Seseorang yang mengidap kondisi ini bisa mengalami beragam gejala, antara lain yang pertama, gejala sesak nada, yang kedua batuk, terutama pada malam atau dini hari, yang ketiga sesak nafas, yang keempat nyeri, yaitu yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pernapasan normal dibandingkan proses pernapasan saat di asma. Yang pertama, saya akan membahas proses pernapasan dulu. Pada proses pernapasan normal, ketika seseorang bernafas, udara melewati hidung dan mulut memasuki trakea menuju ke dalam. Terus, trakea akan berbagi dengan dua jalur, yaitu bronkus kanan dan kiri. Gambarannya seperti pohon yang terbalik. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam paru-paru, bronkus akan bercabang lagi menuju saluran yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat kantong udara yang disebut dengan alveolus. Alveolus inilah yang menjadi tempat pertukaran karbon oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dibawa ke seluruh tubuh melalui tubuh kapiler dan dibawa oleh sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Lalu pada proses pernapasan ketika asma, yaitu pada saat orang yang terkena asma, proses pernapasan yang normal seperti yang dijelaskan tidak dapat terjadi. Dilansir pada Asthma Allergy Foundation of America, berikut adalah apa yang terjadi pada organ pernapasan bagi penderita asma. Yang pertama, asma menyebabkan inflamasi dan pembengkakan pada paru-paru. Hal ini menyebabkan bronkokonstriksi. Bronkokonstriksi adalah kondisi di mana kecil akibat inflamasi sehingga menyebabkan udara sulit masuk. Biasanya kondisi ini dipicu kehadiran benda asing di dalam saluran pernapasan sehingga memicu reaksi paru-paru. Inilah yang disebut dengan asma. Reaksi tersebut membuat otot halus di sekitar paru-paru berkontraksi dan mengalami inflamasi. Selain itu, sebagai reaksi tambahan, paru-paru akan memproduksi mukus atau dahak yang membuat seseorang sulit bernafas. Asma yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat biasanya memicu berbagai komplikasi seperti yang pertama, masalah psikologis seperti cemas, stres, atau depresi. Yang kedua, menurunnya performa sekolah atau pekerjaan. Yang ketiga, tubuh sering merasa lelah. Yang keempat, gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak. Yang kelima, status asmatikus, yaitu kondisi asma yang parah dan tidak dapat direspon dengan terapi normal. Lalu gagal pernapasan perlukan pada sebagian atau seluruh paru-paru, dan yang terakhir adalah kematian. Pengobatan asma itu dalam pengobatan asma ada dua hal yang perlu dilakukan, yakni membedakan gejala dan mencegah gejala. Oleh sebab itu, penting menjalani pengobatan dengan dokter sehingga dapat diberikan obat untuk mengatasi asma.
Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari hal-hal yang menjadi pemicu asma kamu. Biasanya dokter merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Apabila terjadi asma dengan gejala yang semakin parah, meskipun sudah melakukan penanganan dengan inhaler maupun obat, maka perlu tindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat membahayakan nyawa pengidapnya. Yang terakhir, cara pencegahan asma. Asma adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Yang ketiga, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Lalu yang keempat, menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Dan yang terakhir, memonitor kondisi saluran napas. Berikut beberapa penjelasan yang saya sampaikan mengenai gangguan pernapasan, salah satunya yaitu penyakit asma. Apabila terdapat kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf dan mohon pembenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.